asal Sabella Aurelia Pratista Putri dengan NPM 21140700008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan pembelajaran kreatif pada anak usia dini dengan tema mendongeng. Seorang guru dapat memilih model pembelajaran mana yang akan diterapkan di dalam kelas. Pemilihan model pembelajaran juga mempertimbangkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Salah satunya adalah kreativitas. Model pembelajaran kreatif yang bisa membuat informasi menjadi lebih menarik di dalam kelas yaitu dengan storytelling atau bercerita. Storytelling sebuah teknik atau kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah, adegan, atau dialog dalam bentuk dongeng. Tujuan metode bercerita yaitu yang pertama, mendorong atau menstimulasi, yang kedua, meyakinkan, yang ketiga, menggerakkan, yang keempat, menginformasikan, dan yang kelima, menghibur. Manfaat metode bercerita yaitu yang pertama, membantu pembentukan pribadi dan moral anak, yang kedua, menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi, yang ketiga, memacu kemampuan verbal anak, yang keempat, memberikan sejumlah pengetahuan sosial dan nilai moral keagamaan, yang kelima, memberikan pengalaman belajar untuk melatih pendengarannya, yang keenam, membantu mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketujuh, memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat mengatakan perasaan, membangkitkan semangat, dan menimbulkan keasyikan tersendiri. Strategi melakukan storytelling: yang pertama, kontak mata dengan audiens, yang kedua, ekspresi melalui mimik wajah, yang ketiga, adanya alat peraga, yang keempat, kecepatan dan tempo yang tepat, yang kelima, suara yang jelas, dan yang keenam, gerak tubuh yang sesuai. Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Kak Bella ingin mendongeng buat kalian semua. Dan dongeng hari ini adalah dongeng singa, wow, dan tikus. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah siap, Kak Bella akan memulai ceritanya. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa. Si raja hutan yang gagah perkasa, badannya besar, berotot, bulunya lebat, dan dia disegani oleh binatang-binatang lain. Dia merasa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Siang itu adik-adik, sang singa tertidur di bawah pohon yang rindang. Nah, tiba-tiba ada seekor tikus kecil yang berlari-lari di tengah hutan. Dan tanpa sengaja, tikus kecil ini menabrak hidung sang singa dan membuat sang singa kaget dan terbangun. Wah, aku lagi enak-enak tidur. Siapa yang membangunkanku ini? Wah. Rupanya di depan singa sudah ada tikus kecil tadi yang sekarang kaget juga dan ketakutan. Tikus kecil berkata, "Wah, maafkan aku. Yang menabrak kamu adalah aku, Om Singa." Sang singa kemudian berkata, Tidak sengaja. Aku ini sedang enak-enak tidur dan kamu malah menabrak hidungku. Aku kaget dan terbangun. Tiba-tiba adik-adik
singa itu menangkap ekor si tikus kecil, kemudian mengangkatnya ke atas. Singa membuka mulutnya lebar-lebar dan menurunkan tikus kecil itu ke dalam mulutnya. Kemudian tikus kecil berteriak, jangan! Kenapa jangan? Aku kan sudah bilang, aku tidak sengaja. Maafkan aku. Tapi aku lapar. Tapi aku nggak sengaja. Tolong lepaskan aku, Om Singa. Aku janji, nanti kalau kamu melepaskan aku dan memaafkan aku, mungkin suatu hari nanti aku akan menolongmu. Mendengar tikus kecil itu, rupanya singa heran dan tertawa adik-adik. Dia berkata, apa katamu? Suatu hari nanti kamu akan menolongku. Iya. Apa aku tidak salah dengar? Tikus kecil seperti kamu akan menolong singa yang besar dan gagah seperti aku? Iya. Rupanya singa heran adik-adik. Ia berpikir, mana mungkin singa yang besar dan gagah akan ditolong oleh tikus kecil. Singa itu berkata lagi, hahaha, ternyata kau ini lucu juga tikus kecil. Ya sudahlah kalau begitu, aku memaafkanmu. Sekarang pergilah. Sang singa kemudian melepaskan tikus kecil adik-adik. Tikus kecil itu kemudian berterima kasih kepada singa dan tikus kecil itu melanjutkan perjalanannya. Hari berganti hari. Tiba-tiba hutan hari itu digegerkan oleh suara teriakan minta tolong yang sangat keras. Tolong! 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 Semua binatang kaget adik-adik. Banyak yang tidak mengenali suara siapa itu ya. Tapi tikus kecil yang sedang berada di semak belukar mendengar suara itu dan mengenalinya. Dia bilang, Hei, aku mendengar suara teriakan minta tolong. Sepertinya aku kenal suara ini. Ini kan suara singa. Sepertinya dia butuh pertolongan. Mendengar suara singa minta tolong, si tikus itu langsung bergegas berlari adik-adik. Dia mencari sumber suara itu. Tidak lama kemudian, dia melihat bahwa singa yang sedang terjerat tali jebakan pemburu. Dia tidak bisa melepaskan dirinya. Hah? Benar. Singa sedang butuh pertolongan. Sebentar singa. Mendengar suara itu, singa langsung menoleh ke bawah. Tikus? Iya. Tikus kecil? Iya, sebentar singa. Kamu ngapain kesini? Aku ingin menolongmu. Sudah, kamu jangan membuat lelucon di sini, tikus. Iya, aku tahu kamu itu memang sangat lucu. Tapi aku sekarang sedang butuh pertolongan, tikus. Tolong. Iya singa, makanya aku kesini karena mau menolongmu. Hah? Menolong bagaimana, tikus? Aku akan melepaskan tali itu darimu. Aku akan menggigit tali itu sampai putus. Kemudian kamu bisa melepaskan diri.
Mendengar suara itu, singa tertawa lagi adik-adik. Tikus, tikus. Dengarkan baik-baik ya tikus kecil yang baik. Aku ini singa yang sangat besar dan gagah. Aku punya gigi yang besar dan tajam. Gigi yang panjang, gigi yang sangat kuat. Lihat, gigiku yang tajam ini saja tidak bisa memutuskan tali temali ini. Aku sudah berulang kali menggigit tali, tapi tidak bisa putus juga. Apalagi kamu tikus kecil. Tapi adik-adik, tikus tidak menghiraukan perkataan singa itu. Ia langsung mengambil tali yang menjerat singa, kemudian menggigitnya perlahan-lahan dengan gigi kecilnya. Ternyata tali itu pun bisa putus. Satu persatu tali-tali itu digigit oleh tikus dan putus. Hingga sang singa bisa melepaskan diri. Dan singa pun heran. Ia berkata, tikus kecil, aku minta maaf ya karena telah meremehkanmu. Aku pikir karena kamu kecil, kamu tidak bisa menolongku. Tapi ternyata kamu bisa menolongku. Terima kasih ya tikus. Iya, sama-sama singa. Sejak saat itu adik-adik, sang singa pun menjadi sadar bahwa dia tidaklah boleh meremehkan binatang lain. Bahkan seekor tikus yang kecil bisa menolong seekor singa yang besar. Amanat dari cerita fabel singa dan tikus adalah yang pertama, tidak boleh menganggap remeh atau rendah orang lain. Bisa jadi orang tersebut memiliki kelebihan yang tidak kita miliki dan bisa jadi suatu saat kita akan membutuhkannya. Yang kedua, kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbuah dengan kebaikan lainnya. Sederhananya, kebaikan akan dibalas oleh kebaikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan